Oke, jam tangan G-Shock ini kalau nggak salah pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 2016 dan nggak pakai lama model G-Shock GG1000 ini langsung menjadi raja pada kategori G-Shock kelas menengah dengan harga jual sekitar 3 jutaan. G-Shock GG1000 ini sendiri dianggap mendompleng ketenaran dari model GWG1000 yang telah diluncurkan terlebih 1 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015. GWG 1000 sendiri dijual dengan harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 7 hingga 8 juta. Sehingga banyak orang akhirnya memilih untuk membeli model versi kecilnya, yaitu G-Shock GG 1000. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mengenal model ini, kami sarankan agar berhati-hati, jangan sampai jatuh cinta, karena model ini adalah idaman para pria hingga saat ini. Bum, 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 bum. Halo, apa kabar semuanya? Kami yakin sebagian besar dari kalian sudah cukup mengenal model G-Shock GG1000 yang namanya sangat populer sekitar 3 hingga 5 tahun lalu. Dan bukan hanya sangat populer guys, model Master ini juga dianggap sebagai raja baru untuk G-Shock kelas menengah pada saat itu. Oke, sebelum kami lanjutkan, pertama kami ingin mengucapkan selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Jika kalian sedang berencana untuk menambah koleksi jam tangan G-Shock kalian, kami harap kalian bisa menemukan referensi video yang sedang kalian cari. Dan pastikan kalian telah subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan update-update video terbaru dari kami. By the way, kami juga selalu menghadirkan dan menjual produk G-Shock bergaransi resmi dengan kartu garansi Smart Chip yang memiliki masa perlindungan selama 2 tahun dari PT GAP selaku distributor resmi jam tangan Casio di Indonesia. Oke, dengan dimensi yang mencapai 55,3 mm dari sisi kiri ke sisi kanan bezel, G-Shock Master GG1000 ini jelas diperuntukkan buat kalian yang menyukai jam tangan yang besar dan gagah. Model GG1000 ini sendiri hampir selalu sold out pada zamannya akibat dari tingginya permintaan yang datang silih berganti. Dan kami yakin hal ini terbukti dari banyaknya penjualan model GG1000 bekas di berbagai media sosial saat ini. Berbicara mengenai material dari model Master ini, Casio menggunakan bahan metal dan resin yang berkualitas tinggi pada bagian bezel yang memiliki desain yang unik dan tangguh. Bagian pelindung tombol merupakan bagian dari bezel yang didesain agar menonjol keluar dan berfungsi melindungi semua tombol pada G-Shock GG1000 ini dari segala benturan. Dan emang nggak salah jika model ini dimasukkan pada kategori Master yang sangat terkenal dengan ketahanan terhadap berbagai kotoran seperti debu dan lumpur. Karena G-Shock GG1000 ini dengan senang hati bisa kalian ajak untuk beraktivitas apa saja mulai dari kegiatan ngantor sehari-hari hingga pekerjaan lapangan ekstrim yang banyak berhadapan dengan debu ataupun lumpur. By the way, sebelum G-Shock Master GG1000 ini diperkenalkan pada tahun 2016, ada anggapan jika semua produk Master dari G-Shock pasti memiliki tombol-tombol yang sangat keras dan sulit untuk dioperasikan. Ya, hal ini memang benar jika kita lihat beberapa model seperti Madman G9300 atau G9000 yang memiliki tombol-tombol keras dan sangat sulit untuk ditekan. Bukan karena rusak ataupun kesalahan produksi, namun hal itu karena penggunaan struktur anti lumpur yang sangat kedap pada model Master tersebut. Namun akhirnya pada model Master GG1000 ini, Casio memperkenalkan struktur anti lumpur baru dengan penggunaan gasket pada pipa yang memandu tombol dan batangnya, sehingga akan meningkatkan kemudahan pengoperasian tombol. Tombol-tombol pada model ini pun terasa sangat empuk dan sangat mudah untuk dioperasikan. Dan sejak saat itulah anggapan jika model Master selalu memiliki tombol-tombol yang keras akhirnya mulai menghilang. Oke, jadi fix ya guys, G-Shock Master GG1000 ini bukan hanya tampangnya saja yang terlihat sangat tangguh, struktur anti lumpur dan ketahanan air hingga 200 meter membuktikan kalau model ini bukanlah kaleng-kaleng. Saat ini sendiri G-Shock model GG1000 telah memiliki banyak banget versi KW atau palsunya. Beberapa merek lokal bahkan terang-terangan meniru desain dari model tersebut.
Tapi ingat ya guys, kekuatan dan ketangguhan dari model GG1000 ini jelas tidak bisa ditiru begitu saja karena Casio sendiri telah melalui waktu yang sangat panjang dan investasi yang sangat besar untuk menghasilkan produk yang sangat berkualitas. Oke, jadi G-Shock GG1000 ini sendiri dilengkapi juga dengan fitur twin sensor yaitu digital kompas dan sensor termometer. Asiknya Casio mendedikasikan satu tombol besar untuk mengakses sensor digital kompas tersebut. Dengan menekannya sekali, fitur ini akan segera aktif dan siap digunakan untuk aktivitas kalian. Dan pada saat posisi digital kompas aktif, jarum detik yang berwarna merah akan selalu menunjukkan posisi arah utara. Sedangkan untuk arah mata angin yang muncul di layar LCD mengacu pada arah yang ditunjuk oleh pukul 12 dari jam tangan ini. Lalu bagaimana dengan sensor termometer? Oke, tombol untuk sensor tersebut bisa kalian temukan persis di bawah tombol kompas. Cukup menekannya satu kali dan hasil pembacaan temperatur akan muncul pada layar LCD. Dan bila Anda ingin mengukur suhu ruangan, lepaskan terlebih dahulu jam ini dari pergelangan tangan Anda. By the way, G-Shock GG1000 ini sendiri sempat mendapatkan cibiran dari beberapa orang karena dianggap kurang canggih karena tidak memiliki fitur TOF solar. Banyak yang khawatir dengan ketahanan dari baterai model GG1000 ini karena telah memiliki dua sensor yaitu kompas dan termometer yang biasanya akan lebih banyak menggunakan daya. Namun hal ini rupanya telah diantisipasi dengan baik oleh Casio dengan menciptakan modul atau mesin yang sangat hemat energi. Dengan baterai kancing biasa, G-Shock Madmaster GG1000 ini terbukti bisa bertahan hingga 2 tahun pemakaian normal. Apalagi baterai biasa ini memiliki keuntungan saat kita harus menggantinya, yaitu lebih murah dan sangat gampang dicari. Oke, beralih pada bagian tali jam tangan yang kami rasa memiliki desain terbaik pada zamannya. Desain dan material tali jam tangan G-Shock Madmaster GG1000 ini bahkan masih digunakan pada beberapa model Madmaster hingga saat ini. Ciri khas dari tali jam GG1000 ini adalah lebih tebal, lebih kaku dan lebih kuat jika dibandingkan dengan rata-rata tali jam tangan G-Shock lainnya. Hal ini tentunya untuk mendukung aktivitas atau pekerjaan ekstrim di lapangan yang kondisinya bisa sangat merusak. Permukaan tali jam sendiri diberikan desain arsiran yang sangat modern dan menarik perhatian. Namun karena lebih keras dan lebih kaku, tingkat kenyamanan saat memakai jam tangan ini akan sedikit berkurang menurut kami. Untuk bagian pencahayaan, sayang sekali model ini masih dipersenjatai hanya dengan satu buah lampu LED. Dan walaupun pada bagian dial terlihat cukup terang, namun bagian LCD akan cukup sulit kita pantau saat kondisi gelap. Oke, lalu banyak pertanyaan yang muncul kepada kami mengenai apakah model GG1000 ini masih layak untuk dibeli. Apalagi saat ini sendiri banyak sekali lahir model-model terbaru dari G-Shock. Jawaban kami sangat simpel untuk hal ini, yaitu jika kalian menyukai modelnya, maka kami sarankan untuk tetap membeli model tersebut. Tentunya nggak perlu terlalu pusing apakah itu model lama ataupun model baru. Yang perlu kalian perhatikan selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada pada model G-Shock yang ingin kalian beli tersebut. Apakah telah sesuai dengan kebutuhan kalian? Atau jangan-jangan malah kalian nggak membutuhkan jam tangan dengan fitur yang terlalu kompleks. Oke guys, demikianlah review kami untuk model G-Shock Madmaster GG1001A ini. Jika kalian menyukai model ini namun masih ragu dan ingin melihat beberapa opsi lainnya, kalian bisa browsing di channel kami untuk melihat yang lainnya. Ataupun untuk model-model terbaru lainnya bisa kalian pantau di channel ini dengan melakukan subscribe dan bunyikan lonceng terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di video kami berikutnya.